Kita ke sorotan hari ini, saudara. Tim Inafis Polda Jawa Timur tiba di lokasi ledakan mortir di Subden Jibom Gegana Brimo Polda Jawa Timur, Jalan Gresikan, Surabaya. Sementara lokasi kejadian masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Tim Inafis Polda Jawa Timur mendatangi lokasi kejadian ledakan mortir di kantor Subden Jibom Gegana Brimo Polda Jawa Timur, Jalan Gresikan, Surabaya. Sejumlah anggota tim Inafis langsung memasuki kantor Gegana untuk melakukan olah TKP. Sementara di lokasi kejadian masih dijaga ketat aparat kepolisian dan telah dipasang garis polisi. Ledakan terjadi di markas Satuan Brimo Polda Jawa Timur, Jalan Raya Gresik nomor 39 Surabaya, sekitar pukul 10:43 waktu Indonesia Barat. Ledakan diduga berasal dari mortir temuan sisa perang atau sisa bahan peledak yang sebelumnya pernah diamankan dan meledak lebih dulu sebelum diledakkan. Ledakan tidak menyebabkan korban jiwa, namun bangunan atap gudang dan mobil mengalami kerusakan. Menurut warga sekitar, suara ledakan terdengar 2 kali dari rumahnya. Berapa kali dengarnya, Pak? Setahu saya sih 2 kali. Tadi sampai rumah ada getaran atau gimana? Enggak. Infonya sih enggak terasa, cuman udah besar gitu loh. Ledakan besar. Enggak ada yang pecah atau apa rumah? Enggak ada. Jaraknya rumah dengan ini berapa jauh, Pak? 100 lebih ya. Saudara, informasi selengkapnya terkait dengan ledakan mortir di Makobrimob Surabaya, Jawa Timur. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Via Irmar di Surabaya. Selamat siang, Via. Sudah adakah laporan korban dan kerusakan yang terjadi di dalam Mako? Baik, Jian dan juga saudara, saat ini saya sudah berada di depan Mako Brimob Polda Jawa Timur yang berada di Jalan Gresik, Surabaya. Situasi saat ini proses penyelidikan masih dilakukan oleh tim Gegana dan juga tim Inafis dari Polda Jawa Timur. Tadi sekitar 15 menit hingga 20 menit yang lalu ada sekitar 3-4 orang dari tim Inafis Polda Jawa Timur yang masuk ke dalam Mako Brimob Polda Jawa Timur dengan membawa sebanyak 2 koper berukuran besar berwarna orange masuk ke dalam, kemudian sempat sekitar 20 menitan mereka berada di dalam, kemudian keluar. Setelah itu mereka pergi, dan saat ini juga kami melihat bahwa polisi juga masih banyak yang melakukan penjagaan, baik itu di luar dari Makobrimob dan juga di dalam Makobrimob yang berada di Jalan Gresik, Surabaya. Jihan dan juga saudara, kalau kami melihat saat ini di dalam tadi itu ada sekitar 10 polisi yang berjaga di dalam Makobrimob, dan ini kami tidak bisa mendekat, Jihan dan juga saudara. Bahkan tadi kami juga beberapa kali mencoba untuk mengambil gambar, mendekat mengambil gambar di depan Makobrimob yang ada di belakang saya. Namun kami tidak diperbolehkan sehingga kami hanya bisa mengambil gambar dari seberang jalan. Dan kalau kami melihat dari sini, untuk kerusakannya sendiri, Jihan, ini kami melihat kerusakan terjadi di bangunan yang berada paling depan atau bangunan pertama di dalam Makobrimob Polda Jawa Timur. Tadi kami melihat ada sejumlah material yang masih berserakan kemana-mana, dan untuk ruangannya sendiri juga kami masih belum memastikan ada berapa ruangan yang terkena dampak dari ledakan yang terjadi sekitar pukul 10:30 atau sekitar pukul 10:19 waktu Indonesia Barat. Jihan. Ya, apakah sudah ada hasil olah TKP sementara yang dilakukan oleh polisi di sana, Via? Ya, Jihan, informasi terbaru yang kami dapatkan juga bahwa rencananya Kapolda Jawa Timur akan menuju ke
TKP ledakan yang berada di Jalan Gresik, Surabaya. Kemudian selain kerusakan yang ditimbulkan dari ledakan yang terjadi sekitar pukul 10:19 waktu Indonesia Barat, juga informasi sementara ada korban luka-luka yang terjadi atau yang disebabkan oleh ledakan. Namun jumlahnya berapa ini kami masih terus melakukan konfirmasi, dan informasi sementara yang kami dapatkan juga korban sudah langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara atau rumah sakit Polda Jawa Timur. Kalau kita berbicara tentang kondisi lalu lintas pasca ledakan yang terjadi siang tadi, sempat ditutup oleh polisi, dan sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat jalan sudah kembali dibuka, dan saat ini masyarakat umum bisa melewati Jalan Gresik yang berada di depan Makobrimob Polda Jawa Timur, karena memang ini merupakan jalan utama yang sering dilewati oleh masyarakat, terutama kendaraan-kendaraan berat, mengingat ini merupakan akses utama keluar dari Surabaya maupun juga masuk ke Surabaya via tol. Seperti itu, Jihan. Iya, Via, ini tadi ada warga juga menyatakan bahwa ada terdengar 2 kali ledakan saat ledakan di Makobrimob ini terjadi. Seberapa besar warga mendengar ledakan tersebut, dan apakah memang dampak dari ledakan ini juga berpengaruh di lingkungan atau di rumah warga sekitar Makobrimob, Via? Ya, Jihan. Kemudian kalau kita melihat saat ini ada sekitar 2 orang polisi tadi sebelum hujan deras, karena ini sempat hujan deras, Jihan. Jadi sebelum hujan deras melanda di sekitar Jalan Gresik, ada sekitar 10 polisi yang menjaga atau bersiaga di sekitar Makobrimob yang ada di Jalan Gresik, Surabaya. Bahkan tadi warga pun juga dilarang untuk mendekat karena proses penyelidikan juga masih terus berlangsung hingga saat ini. Kalau kita ketahui, Jian dan juga saudara, bahwa Makobrimob Polda Jawa Timur yang ada di Jalan Gresik ini difungsikan untuk markas besar bagi tim Detasemen Gegana Polda Jawa Timur, yaitu yang tugasnya adalah mengantisipasi adanya terorisme, kemudian juga meledakkan bahan-bahan peledak. Seperti itu kira-kira, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan dari jurnalis Kompas TV Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur.